Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Setiawati. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Dia Surya Mega. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang seni tradisi. Ini sekarang yang ada tampil di screen itu adalah judul dari essay yang kami pilih setelah diskusi panjang mengenai seni tradisi. Namun sebelum kami melangkah lebih jauh untuk membahas essay ini, kemudian kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu seni tradisi. Jadi di sini kami mengambil beberapa definisi tentang seni tradisi, yaitu dari Kamus Antropologi dan juga dari Naufal. Kemudian di sini kami di Kamus Antropologi yang kami akses di laman kemendikbud.co.id, kami tidak menemukan definisi secara langsung dari seni tradisi, tapi secara terpisah, yaitu seni dan tradisi. Untuk itu kami memaparkan apa yang sudah kami temukan. Di sini menurut Kamus Antropologi, seni adalah keahlian dan keterampilan manusia untuk mengekspresikan dan menciptakan hal-hal yang indah serta bernilai. Kemudian tradisi adalah konsep aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu. Kemudian, menurut pendapat Naufal, seni tradisi adalah hasil karya, cipta, dan karsa manusia yang bersumber pada perasaan estetis yang bersifat lokal, yang hanya digemari oleh kelompok masyarakat tertentu dan lahir dari kelompok tersebut. Jadi, jika kita melihat dari definisi-definisi tersebut, kita bisa melihat secara gambaran besar apa sih itu seni tradisi, yaitu adalah hasil keterampilan manusia, karya manusia gitu ya, yang memiliki value atau nilai dan juga memiliki estetika, suatu keindahan di dalamnya, yang dimana seni tersebut adalah hasil refleksi dari sistem budaya suatu komunitas tertentu. Jadi seni tradisi di sini kita bisa lihat adalah karya gitu ya, yang memiliki value, yang bersifat indah, memiliki keindahan dan juga cerminan dari budaya tertentu. Jika kita masukkan ke dalam konteks Indonesia, seni tradisi di Indonesia itu banyak sekali. Ada seni rupa, dari seni kriya, kemudian seni pahat, kemudian juga ada seni patung. Namun di sini kami ingin mengambil satu seni yang sudah menjadi simbol identitas nasional dan diakui sebagai warisan dunia, yaitu batik. Di sini batik itu termasuk dari seni kriya karena dia menggunakan teknik manual dan juga menggunakan em, di situ penggunaannya itu pembuatannya menggunakan canting, yaitu dengan menghasilkan motif-motif yang khas yang dibuat manual oleh tangan. Maka di sini pengelompokan batik itu sendiri adalah termasuk seni kriya. Dan juga menurut UNESCO, batik itu termasuk dari intangible cultural heritage, yaitu warisan warisan budaya tak benda, atau artinya bisa diartikan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan memahami terlebih dahulu apa sih itu batik. Di sini juga kami kembali mengambil beberapa definisi dari batik, yaitu dari Kamus KBBI, kemudian dari Kudia. Kudia sendiri ini adalah em, seniman yang juga termasuk aktif melakukan penelitian dalam bidang batik. Kemudian juga dari Kamus Antropologi yang kami akses dari web yang sama, yaitu kemendikbud.go.id. Menurut Kamus KBBI, batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menolehkan alam lilin pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Kemudian pengertian batik selanjutnya dari Kudia yaitu adalah em, bahwa batik merupakan salah satu bentuk ekspresi kesenian tradisi yang dari hari ke hari semakin menampakkan jejak kebermaknaannya dalam khasanah kebudayaan Indonesia. Kemudian dari Kamus Antropologi, seni batik adalah seni menghias kain dengan menutup bagian-bagian yang hendak dibiarkan berwarna putih atau diberi warna lain dengan malam. Jadi batik ini adalah seni gitu ya,
kesenian yang melibatkan pembuatan secara manual menggunakan teknik-teknik khusus, yaitu seperti yang tadi saya sebutkan di awal, itu salah satunya menggunakan canting, yaitu dilukis secara manual dengan tangan. Kemudian di situ menghasilkan motif-motif yang khas, yang syarat akan makna, dan yang itu merupakan makna-makna tersebut merupakan gambaran dari budaya di sekitar yang diserap oleh batik. Nah, kemudian ketika kami sudah melihat bahwasanya batik di sini termasuk salah satu seni tradisi di Indonesia yang urgensinya itu sangat-sangat terlihat bahwasanya dia itu menjadi simbol identitas nasional dan internasional. Kemudian di sini kami melihat bahwasanya bagaimana sih batik itu berusaha diintegrasikan gitu dengan zaman sekarang, yaitu zaman yang sudah berbasis digital dan juga zaman yang sudah modern sekali, bagaimana batik ini tuh dikomunikasikan kepada generasi muda khususnya agar generasi muda itu mau untuk ikut melestarikan batik. Kemudian di sini kami melihat bahwa promotor batik itu tidak hanya berasal dari pemerintah. Salah satu promotor terbesar batik itu adalah penjual batik. Karena penjual batik itu akan berusaha mengkomunikasikan batik kepada generasi muda agar generasi muda ini tertarik dengan batik. Maka dari itu di sini kami mengambil judul IC yang sudah disebutkan di awal, yaitu batik dalam bahasa iklan. Jadi bagaimana sih batik itu dikomunikasikan gitu, melalui sosial media kepada generasi muda. Untuk menelaah fenomena ini, batik dalam bahasa iklan di media sosial, kami menggunakan teori dari Stuart Hall, yaitu representation. Eh, di sini kami menggunakan dua buku utama, yaitu buku Stuart Hall yang berjudul Culture, Media, Language, Working Peoples in Cultural Studies tahun 1980 dan juga Cultural Representation and Signifying Practice tahun 1997. Secara spesifik, teori representation itu dijelaskan di dalam bukunya Stuart Hall yang tahun 1997, yaitu representation adalah cara untuk menghasilkan makna, di mana makna diproduksi melalui bahasa, simbol, dan tanda-tanda. Jadi di sini Stuart Hall menekankan bahwasanya makna itu diproduksi secara sengaja oleh agen-agen atau oleh eh, kelompok-kelompok tertentu untuk suatu hal, untuk mencitrakan suatu hal, untuk membangun suatu makna yang ingin dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Jadi makna ini bukan terjadi secara alamiah, bukan hanya cerminan dari realitas sosial, tapi memang sengaja dikonstruksi dengan strategi dan teknik tertentu, gitu, untuk membangun suatu branding atau citra. Kalau konteksnya dimasukkan di dalam tadi apa itu bahasa iklan tadi. Kemudian secara historis, bagaimana sih teori representasi ini bisa muncul? Berdasarkan dua sumber utama buku tadi, yaitu di sini Hall melakukan pengamatan bahwasanya bagaimana dunia itu menciptakan makna gitu. Kemudian dia menyimpulkan bahwasanya makna itu diciptakan melalui representasi yang kemudian Hall menghubungkannya bagaimana representasi ini diciptakan melalui media dan bahasa. Nah, untuk secara spesifik, konsep yang representasi yang kami adopsi dari Hall ini adalah encoding dan decoding. Encoding dan decoding ini dijelaskan secara rinci di bukunya Hall tahun 1980 yang berjudul Culture, Media, and Language. Jadi apa sih encoding? Encoding itu um, kalau dalam IC kami, ini dilihat dari sudut pandang penjual batik, yaitu bagaimana penjual batik itu uh, menciptakan, mengkonstruksi makna melalui bahasa, gitu ya. Untuk kemudian agar makna itu bisa tersampaikan kepada eh, generasi muda. Di sini definisinya secara official yaitu penanaman makna tertentu dalam pesan yang ingin disampaikan. Jadi bagaimana sih penjual batik itu mengolah bahasanya sedemikian rupa agar bisa mencitrakan batik dengan kemudian makna yang baru, tentunya makna yang relevan dengan zaman modern agar untuk meng-attract atau mengatraksi maksud saya menarik perhatian dari generasi muda. Kemudian decoding, kalau decoding ini dilihat dari perspektif generasi mudanya, penerimanya atau konsumennya. Apakah mereka mau menerima batik sebagaimana makna yang dikonstruksi oleh penjual batik itu? Oh ya benar sih batik ini kayak modis deh.
dan cocok untuk kami, atau mereka menganggap oh enggak mau batik ini enggak cocok. Nah, itu tergantung bagaimana pemaknaan dari eh, generasi muda, konsumen atau masyarakat tadi yang menjadi target dari penjual batik. Kemudian asumsi dasar dari teori representasi Stuart Hall itu adalah bahwasanya manusia berperan sebagai subjek aktif yang menciptakan dan menafsirkan makna dalam budaya, alam, atau dunia adalah objek yang diinterpretasi melalui representasi manusia. Di sini bahwasanya uh, Stuart Hall mengasumsikan bahwasanya manusia itu adalah alam atau dunia itu adalah objek yang menjadi objek representasi dari manusia. Jadi bagaimana tadi batik itu kemudian menjadi objek gitu ya. Kalau di sini konteksnya kemudian dibangun citranya oleh manusia, yaitu di sini konteksnya penjual batik itu sendiri. Hmm, Oke, sebentar. Eh, share. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah model dan metode dalam teori representasi. Jadi di sini analogi budayanya, budaya dianalogikan sebagai sistem tanda dan makna yang terus-menerus dikonstruksi melalui bahasa, media, dan praktik sosial. Jadi budaya dalam konteks ini adalah tadi seni tradisi, itu senantiasa dicitrakan kembali gitu ya. Bagaimana agar budaya yang notabene-nya ini sudah ada sejak dahulu, yang sifatnya tradisional, tetap relevan dengan perkembangan zaman. Maka seiring perkembangan zaman itu budaya ini harus dikonstruksi maknanya agar bisa tetap mau gitu, kemudian diadopsi oleh generasi muda. Di sini kami metodenya menggunakan analisis semantik, yaitu fokus pada bahasa iklan yang digunakan oleh para penjual. Dengan pendekatan decoding, yaitu melihat variasi interpretasi audiens berdasarkan konteks budaya. Oke, di representasi Stuart Hall itu ada konsep yang menjadi utamanya, pilarnya dalam teori ini, yaitu ada representasi, makna, encoding, dan decoding, yang ini sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke proses bagaimana kita menelaah bahasa iklan menggunakan teori representasi Stuart Hall yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dian Sriadika. Pada Mega, dipersilakan. Oke. Next, balik kembali. Next. Oke. Representasi batik dalam bahasa iklan di sosial media dari hasil temuan kami, bahasa yang digunakan dalam iklan-iklan batik di sosial media, khususnya TikTok, mencoba untuk meregenerasi citra batik di kalangan generasi muda. Nah, batik sendiri digambarkan sebagai elemen tradisional yang terintegrasi dengan budaya modern dan pop culture. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan batik itu sendiri yang dewasa ini semakin luas. Tidak hanya sebagai pakaian formal, tetapi batik juga menjadi lifestyle di kalangan anak muda. Di antaranya adalah dengan penggunaan batik sebagai busana casual sehari-hari. Di samping itu, adanya fenomena ini juga didukung dengan adanya penggunaan batik yang mencoba di-elevate oleh pegiat fashion, khususnya dari generasi Gen Z, dengan munculnya tren berkain. Jadi representasi batik dalam bahasa iklan di sosial media sendiri mencoba untuk menghubungkan antara nilai tradisional dan pop culture di era modern saat ini. Selanjutnya, next.
Bagaimana batik diiklankan di sosial media? Dari hasil pengamatan kami juga, eh, konteks-konteks yang ada di sosial media, iklan-iklan yang ada di sosial media itu tetap menjunjung nilai kebudayaan, tetapi juga dengan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, encoding dalam iklan batik di sosial media. Jadi bahasa yang digunakan dalam iklan-iklan tersebut meregenerasi cita batik di kalangan generasi muda. Batik digambarkan sebagai elemen tradisional yang terintegrasi dengan budaya modern dan pop culture, bagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sedewasa ini penggunaan batik itu semakin luas dan semakin diterima oleh kalangan muda. Jika dulu batik itu identik dengan pakaian formal atau pakaian tradisional, dewasa ini penggunaan batik sendiri semakin ringan penggunaannya, gitu, bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Next. Bentuk-bentuk encoding dalam pengiklanan batik di sosial media. Dalam hal ini kami menemukan beberapa bentuk fungsi batik yang ingin mencoba direpresentasikan oleh penjual atau pengiklan. Yang pertama adalah batik sebagai casual fashion. Dari sini, batik dicitrakan sebagai busana yang ringan atau casual. Hal ini bisa dilihat dari narasi yang digunakan adalah sebagai berikut, seperti OOTD, batik modern, batiknya anak muda, atau juga berkain, dan juga derutin. Narasi-narasi ini identik dengan penggunaan casual fashion yang ringan dan sebagainya. Selanjutnya adalah batik sebagai warisan budaya. Untuk case ini, narasinya biasanya pengiklan cenderung menggunakan narasi seperti heritage, kemudian timeless, warisan budaya bangsa, kemudian melokal. Di samping itu, dalam konteks batik sebagai warisan budaya ini juga menggunakan nama-nama yang seperti Majapahit, yang sebagaimana kita tahu, Majapahit merupakan kerajaan yang ada di Indonesia. Yang ini menunjukkan bahwa batik memang warisan dari budaya kita. Seperti penggunaan motif Majapahit, kemudian penamaan motif Majapahit, motif Brawijaya, kemudian yang kemarin kita temui juga motif Sri Lestari dan sebagainya. Nama-nama tersebut yang begitu erat kaitannya dengan nama-nama Indonesia. Selanjutnya adalah batik sebagai pakaian formal. Dalam konteks ini, pengiklan menggunakan narasi seperti berikut: corporate fashion, workwear, outfit kerja, eksklusif, kemudian bahannya adem, yang mana bahannya adem ini mungkin identik dengan fungsi batik ketika digunakan bekerja dari pagi sampai sore itu nyaman untuk digunakan, bahannya adem, tidak bikin gerah dan lain-lain. Kemudian ada juga premium, dan kemudian ada juga penggunaan narasi batik couple gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan batik couple ini identik dengan acara-acara formal seperti kondangan, kemudian hari-hari besar, hari raya, dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya adalah decoding dalam iklan batik di sosial media. Adapun decoding dalam iklan batik di sosial media di sini adalah audiens memahami pesan sesuai dengan maksud pembuatnya. Hal ini bisa dilihat dari tren batik berkain bergembira yang sedang berkembang beberapa tahun terakhir. Tren ini melibatkan penggunaan kain tradisional Indonesia seperti batik sebagai cara untuk mempromosikan dan melestarikan budaya. Jadi, untuk decodingnya sendiri, hubungan decoding dengan encoding tadi cukup diterima dengan baik. Selanjutnya adalah kontribusi teori. Dari apa yang kami telaah, kami menyimpulkan sebagai berikut. Dari teori yang kami ambil, kontribusi teori yang kami ambil berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan makna dalam budaya. Teori ini membantu memahami bagaimana budaya diartikulasikan.
melalui bahasa dan simbol yang mencerminkan makna-makna sosial. Selanjutnya adalah kontribusi teori interaksi dengan media. Teori Hall ini juga menjadi dasar untuk studi tentang peran media dalam membentuk persepsi budaya dan identitas. Dan selanjutnya juga ada kontribusi teori sebagai analisis identitas. Dalam hal ini, teori yang kami gunakan menyoroti bagaimana identitas dibentuk dan dipengaruhi oleh representasi dan makna yang tercipta dalam masyarakat. Next. Selanjutnya adalah relevansi teori. Dalam teori yang kami gunakan, teori ini sangat relevan dalam kajian budaya karena memperlihatkan bagaimana budaya dapat mempengaruhi persepsi dan makna. Dalam studi bahasa, teori ini membuka pemahaman tentang bagaimana bahasa menjadi alat representasi yang menghubungkan individu dengan budaya. Jadi secara relevansi teori dengan apa yang kami angkat cukup mempunyai keterkaitan yang cukup erat. Next. Dari hasil kesimpulannya adalah dari apa yang telah kami telah dan dikaitkan dengan teori yang kami pelajari gitu. Batik dalam bahasa iklan menjadi jembatan antara tradisi dan gaya hidup modern. Sebagai warisan bangsa, batik juga dikenai sebagai mode fashion modern yang istimewa dan membanggakan dalam konteks simbol identitas bangsa yang diakui oleh dunia internasional. Jadi dari apa yang kami teliti kemarin, kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh pengiklan dan apa yang diterima oleh audiens atau penerima iklan itu cukup berkesinambungan. Jadi apa yang ingin disampaikan dan diterima dengan baik oleh apa yang audiens gitu. Cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya, Reno. Oke, terima kasih Mega atas penjelasannya. Eh, Mungkin untuk itu dari pemaparan dari kelompok kami terkait dengan seni tradisi, kemudian dengan teori yang kami gunakan, kemudian aplikasinya dalam IC kami yang berjudul representasi bahasa batik dalam bahasa iklan di sosial media. Untuk selanjutnya apabila ada saran dan kritik, kemudian pertanyaan bisa dilanjutkan di kolom diskusi yang sudah disediakan di Hebat. Kami persilakan untuk Bapak dosen yang terkait, kemudian teman-teman untuk melanjutkan diskusinya di sana. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.